Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariri Manuharisi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya semester 5, khususnya saya dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya khususnya pada mata kuliah Madzhabut Tafsir, dan dimana pada kesempatan kali ini, khususnya pada video ini, saya akan membahas terkait aliran-aliran tafsir. Khususnya saya akan membahas terkait tafsir bil ra'i. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi kita masuk kepada pengertian ataupun definisi dari tafsir bil ra'i. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya telah paparkan di PowerPoint saya, bahwa metode tafsir bil ra'i adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan akal dan ijtihad dari seorang mufassir itu sendiri, yang dimana ijtihad ataupun akal yang digunakan ini tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah bahasa Arab, tetap berada pada konteks ayatnya ataupun asbabun nuzulnya, serta prinsip-prinsip dasar dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, dalam metode ini, metode tafsir bil ra'i ini, mufassir itu berusaha memahami makna ayat dengan analisis rasional dan juga pemikiran mendalam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan juga ijma' dari ulama. Sehingga tafsir yang dihasilkan dengan metode tafsir bil ra'i ini itu memiliki ruang lingkup keilmuan dan juga sesuai dengan syariat Islam dan semakin luas begitu. Jadi dapat kita pahami teman-teman sekalian bahwa secara definisi bahwa metode tafsir bil ra'i ini merupakan sebuah metode penafsiran Al-Quran yang dimana dia sangat mengedepankan akal, ya, menggunakan akal sebagai senjata utama untuk menafsirkan Al-Quran. Dimana walaupun penggunaan akal sebagai senjata utama untuk menafsirkan Al-Quran bukan berarti akal semata-mata digunakan untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri, tidak, tetapi tetap berlandaskan dengan keilmuan Islam itu sendiri, sehingga tafsir yang dihasilkan itu tetap berada dalam ruang lingkup keislaman itu sendiri dan tidak melenceng dari makna yang sebenarnya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada terkait sejarah munculnya tafsir bil ra'i. Teman-teman sekalian, pada sejarah ini saya akan sedikit berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama itu adalah kapan, ya, munculnya tafsir bil ra'i ini, di mana dia muncul, dan juga apa faktor yang mendorong sehingga tafsir bil ra'i ini tuh akhirnya muncul dan viral hingga kita bisa gunakan sampai dengan saat ini. Jadi teman-temanku sekalian, bahwa metode tafsir bil ra'i ini itu lahir ataupun muncul setelah wafatnya ataupun setelah masanya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Khususnya, ya, metode ini itu muncul di kalangan para tabi'in dan juga tabi'in, di mana ketika wilayah Islam saat itu semakin luas, ya, penyebaran agama Islam akhirnya semakin menyebar ke berbagai daerah. Akhirnya para ulama itu, para mufassir khususnya, akhirnya memunculkan metode ini sebagai metode penafsiran. Nah, sebagai tambahan juga teman-teman sekalian, bahwa metode tafsir bil ra'i ini berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah dan juga terutama di dinasti Abbasiyah. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa sejarah, ya, munculnya tafsir bil ra'i ini itu benar-benar berkembang pesat di masanya tabi'in dan juga tabi'in, di mana kalau kita lihat, ya, faktor utama penyebab munculnya tafsir bil ra'i itu adalah karena ketika wilayah Islam semakin meluas, ketika wilayah Islam itu semakin menyebar ke berbagai daerah, akhirnya khususnya, ya, para ulama-ulama di Kufah bagian Irak yang terutama munculnya tafsir bil ra'i ini itu akhirnya mulai berpikir tentang berbagai macam masalah yang muncul pada masyarakat.
mulai dari masalah budaya ya, masalah sosial, yang akhirnya masalah-masalah ini itu secara langsung tidak pernah dibahas ataupun tidak pernah muncul di zamannya Nabi dan juga para sahabat. Sehingga ketika umat-umat Islam yang ada saat itu menghadapi persoalan kontemporer ataupun persoalan baru, mereka bingung ya, harus menanggapi permasalahan ini seperti apa. Karena permasalahan-permasalahan yang mungkin ya muncul di zaman tabi'in saat itu merupakan masalah yang mungkin tidak pernah ada di zamannya Nabi dan juga para sahabat, sehingga akhirnya para mufassir ataupun para ulama saat itu menggunakan ijtihad mereka, terutama menggunakan akal mereka untuk bagaimana supaya Al-Quran itu bisa memahami masalah sesuai dengan zamannya, sehingga akhirnya itulah yang menjadi faktor utama ataupun penyebab utama munculnya tafsir bil ra'yi ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni terkait tokoh utama beserta karyanya. Jadi bisa kita katakan untuk tokoh utama yang menggunakan ya penafsiran bil ra'yi ini, salah satunya adalah Imam Az-Zamakhsyari. Jadi beliau ini adalah seorang ulama besar dalam bidang tafsir, bahasa Arab dan juga sastra Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah keilmuan Islam. Nama lengkap beliau yaitu adalah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari. Beliau lahir pada tahun 467 Hijriah atau 1075 Masehi di Zamakhsyar. Nah, teman-teman sekalian, karya yang beliau buat dengan salah satunya menggunakan metode bil ra'yi ini adalah karyanya beliau itu bernama Tafsir Al-Kasyaf ya, dimana tafsir ini juga sangat terkenal di kalangan para peneliti Al-Quran, karena bisa dikatakan bahwa tafsir Al-Kasyaf ini dari karyanya Imam Az-Zamakhsyari ini merupakan tafsir yang benar-benar luar biasa dalam begitu, dalam hal bahasa Arabnya, dalam hal balago, uslub, keindahan bahasa Arabnya itu benar-benar dalam pembahasan di dalam tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari yaitu Al-Kasyaf ini. Jadi tafsirnya beliau ini Al-Kasyaf ini merupakan salah satu kitab tafsir yang seperti saya bilang tadi membahas ataupun menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan salah satunya itu unsur kebahasaan yang sangat tinggi, yakni unsur kebahasaan Arab yang sangat tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Imam Az-Zamakhsyari ini tuh kan merupakan ulama yang sastrawan begitu, yang paham bahasa Arab, yang paham sastra, sehingga beliau akhirnya menggunakan kemampuan beliau dalam hal sastra ataupun bahasa ini untuk menafsirkan Al-Quran dari segi bahasanya secara mendalam, sehingga banyak mungkin para peneliti Al-Quran yang kemudian mengambil tafsir ini sebagai rujukan mereka untuk memahami tafsir Al-Quran itu secara mendalam, khususnya secara bahasa Arab itu sendiri begitu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni terkait metodologi penafsiran dari tafsir bil ra'yi. Jadi teman-teman sekalian, dalam tafsir bil ra'yi ini metode yang digunakan adalah penafsiran Al-Quran dengan terutama itu sangat mengandalkan ijtihad dan juga penalaran akal dari seorang mufassir itu sendiri secara alamiah. Namun penggunaan akal di sini itu tetap berada dalam batasan syariat ya. Dan dimana dalam artian bahwa penggunaan akal di sini benar-benar mengedepankan juga ilmu pengetahuan Islam secara teratur begitu. Jadi tidak semua mufassir yang menggunakan akal itu benar-benar bisa menafsirkan Al-Quran dengan metode ini, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa metode tafsir bil ra'yi ini karena saking menggunakan akal, maka perlu pemahaman yang sangat luas terkait keilmuan Islam itu sendiri. Tidak sembarang untuk menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal. Pastinya
membutuhkan keilmuan-keilmuan Islam yang banyak untuk supaya bisa menjadikan penafsiran Al-Quran dengan metode ini itu tetap berada dalam konteks objektif, tidak subjektif. Walaupun bisa kita katakan bahwa penggunaan tafsir bil ra'yi ini mungkin akan sedikit terkesan subjektif. Karena apa? Karena walau bagaimanapun seorang mufasir itu akan menafsirkan sesuai dengan latar belakangnya sendiri, begitu, dengan akalnya mereka sendiri, terutama dalam metode ini, sehingga rentan begitu terkena dengan penafsiran yang subjektif begitu. Namun kembali lagi teman-teman sekalian, terkait metodologi penafsiran ini, selain daripada menggunakan akal sebagai senjata utama sebagai pendekatan dari tafsir ini, sebenarnya juga bahwa tafsir bil ra'yi ini fleksibel begitu. Dia bisa mengikuti metode-metode yang ada seperti tahlili, ijmali, muqarran dan lain sebagainya. Namun secara garis besar saya membaca bahwa tafsir bil ra'yi ini bisa dikatakan lebih dominan kepada metode tafsir tahlili. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa metode tafsir tahlili merupakan metode tafsir ataupun pendekatan tafsir dengan menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan ayat mulai dari awal hingga akhir, sehingga dengan adanya penafsiran dengan metode tahlili ini, dalam artian para mufasir itu lebih bisa dikatakan lebih leluasa untuk menafsirkan Al-Quran secara detail, tidak terbatas. Karena kalau kita lihat dalam metode tafsir lainnya seperti maudhu'i, bagaimanapun kan maudhu'i itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tema yang diambil. Contohnya kalau hanya berbicara tentang sholat, maka ayat-ayat yang ditafsirkan hanyalah ayat-ayat tentang sholat. Sedangkan metode tafsir bil ra'yi ini karena menggunakan akal, sehingga dia harus cocok dengan metode tafsir tahlili yang membahas ataupun menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan, sehingga untuk penafsirannya itu bisa mendapatkan penafsiran yang lebih detail dan juga lebih lengkap. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada karakteristik dari tafsir bil ra'yi. Sebagaimana yang juga saya jelaskan sebelumnya teman-teman sekalian, bahwa tafsir bil ra'yi ini itu dominan penggunaan akal dan juga ijtihad dari seorang mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa melepaskan diri dari kaidah-kaidah keilmuan Islam. Penafsiran dalam metodologi ini, yakni bil ra'yi ini, sangat menekankan analisis kebahasaan, seperti struktur kalimat, makna lafaz, keindahan dalam lafaz Al-Quran itu sendiri ataupun balaghah, bahkan dari sudut konteksnya seperti asbabun nuzul, munasabah ayat, ya, keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa karakteristik dari tafsir bil ra'yi ini itu cakupannya sangat luas, karena dikembalikan lagi kepada ijtihad ataupun akal dari mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut juga pada kelebihan dan juga keterbatasan dari metode tafsir bil ra'yi. Jadi teman-teman sekalian, kita akan bahas dulu kelebihan tafsir bil ra'yi, di mana saya mencantumkan di sini ada 5 pokok, ya, yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tafsir bil ra'yi ini itu relevan dengan perkembangan zaman. Karena kenapa teman-teman sekalian? Kalau kita lihat tafsir metode-metode tafsir lainnya seperti falsafi ataupun ilmi, itu kan metode tafsir yang ada ruang lingkup keterbatasan seperti itu. Kalau dia ilmi, kalau ruang lingkup metode tafsir ilmi
itu pasti terbatas karena dia hanya membahas terkait ayat-ayat tentang pengetahuan tentang sains. Begitupun terkait metode tafsir falsafi, dia pasti hanya membahas tentang ayat-ayat tentang kauniyah, tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan tafsir bil ra'yi, kenapa dikatakan relevan dengan perkembangan zaman? Karena metode tafsir bil ra'yi ini benar-benar menggunakan ijtihad dan juga akal, sehingga ketika ada permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat, para mufassir dengan menggunakan metode bil ra'yi ini dapat mengambil ya keputusan-keputusan yang akhirnya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah ataupun perihal yang terjadi dalam ruang lingkup sosial masyarakat yang ada pada setiap zaman, sehingga kelihatan bahwa kelebihan dari tafsir bil ra'yi ini tuh sangat fleksibel untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat pada setiap zaman. Yang kedua adalah mendorong pemikiran kritis dan juga ijtihad dari para ulama. Seperti yang telah banyak kali saya sampaikan bahwa tafsir bil ra'yi ini kan pasti sangat mengedepankan akal dan juga ijtihad, sehingga sangat benar-benar mendorong ya para sarjana muslim ya, para mufassir yang menggunakan metode ini pasti benar-benar adalah orang-orang yang menurut saya punya pemikiran yang luar biasa. Karena walau bagaimanapun ya, tafsir bil ra'yi ini benar-benar mengedepankan ijtihad dan juga penggunaan akal dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga bisa dikatakan ya, para mufassir ataupun sarjana yang menggunakan metode tafsir bil ra'yi itu benar-benar mengasah pola pikir mereka dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Yang penting tetap berada dalam ruang lingkup keilmuan Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, fleksibel dalam menjawab persoalan kontemporer. Ini perihal 1, 2, 3 sebenarnya sangat berkesinambungan ya teman-teman sekalian, karena seperti yang saya sampaikan di pokok pertama tadi bahwa tafsir bil ra'yi ini pastilah sangat fleksibel. Karena apa? Karena dia mampu menjadi solusi ya setiap permasalahan agama, terutama yang terjadi di kalangan masyarakat pada setiap zaman. Teman-teman sekalian, kita lanjut kepada poin keempat, yakni menghidupkan fungsi akal dalam Islam. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada poin 1, 2, dan 3 bahwa penggunaan metode tafsir bil ra'yi ini benar-benar menjadikan akal itu sebagai sesuatu yang benar-benar aktif ketika menafsirkan Al-Quran, sehingga benar-benar menghidupkan fungsi akal itu sendiri. Bukankah di dalam Al-Quran itu sendiri Allah seringkali mengatakan afala ta'qilun ya, tidakkah kamu mengerti? Itu seperti sebuah pesan bagi kita bahwa kita harus benar-benar memperhatikan akal kita, benar-benar menggunakan akal itu kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian yang kelima, memperkaya pemahaman keilmuan tafsir. Teman-teman sekalian, dengan penggunaan tafsir bil ra'yi yang luas ya, cakupannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa dengan metode tahlili itu, bahwa itu benar-benar memperkaya pemahaman kita terkait keilmuan tafsir. Karena walau bagaimanapun teman-teman, bahwa penggunaan tafsir bil ra'yi ini bukan hanya menjelaskan dari sudut kebahasaan saja, tapi juga dari aspek konteks ayat, asbabun nuzul ya, keterkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan juga berbagai macam keilmuan yang bisa digunakan untuk agar supaya bisa memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang terakhir ya, terkait keterbatasan dari tafsir bil ra'yi ini. Teman-teman sekalian, bisa kita lihat di sini saya mencantumkan 4 pokok pembahasan terkait keterbatasan tafsir bil ra'yi. Yang pertama, berisiko subjektif. Seperti yang saya sampaikan di awal video teman-teman sekalian, bahwa penggunaan tafsir bil ra'yi ini sangat rentan terkena
penafsiran yang subjektif, artinya itu penafsiran yang berlandaskan dari hawa nafsu atau pendapat dari diri pribadi seorang mufassir itu sendiri tanpa melibatkan keilmuan-keilmuan yang lain. Sehingga inilah keterbatasan dari tafsir bil ra'i. Karena ketika kita tidak mampu mengendalikan akal kita untuk memahami sesuatu, maka pastilah hal yang akan kita coba untuk jelaskan itu akan kita jelaskan dalam perspektif sudut pandangnya kita. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam penafsiran mestilah kita harus bersikap objektif. Dalam artian bahwa sebagaimana Al-Quran itu dikatakan dalam ayat itu, maka seharusnya sebagai seorang mufassir yang menggunakan metode ini haruslah memaknai ayat tersebut dengan pemahaman yang benar tanpa mengikuti hawa nafsunya, begitu. Dan yang kedua terkait berpotensi menyimpang dari makna yang benar. Nomor 1 dan juga nomor 2 juga berkesinambungan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika akal itu benar-benar tidak bisa dikendalikan dalam menafsirkan Al-Quran, maka hasil tafsir yang dihasilkan akan benar-benar keluar dari istilahnya dari jalur yang seharusnya. Ketika menggunakan ataupun menafsirkan Al-Quran menggunakan akal, khususnya ketika akal itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka tafsir yang dihasilkan itu pasti akan menyimpang dari kebenaran. Dan yang ketiga, menuntut penguasaan ilmu yang luas, seperti yang saya sampaikan bahwa penggunaan metode tafsir bil ra'i ini benar-benar harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang sangat luas. Karena apa? Karena kalaupun kita menggunakan metode tafsir tahlili, itu menjadikan metode tafsir itu benar-benar mencakup berbagai macam keilmuan di dalamnya, sehingga metode tafsir bil ra'i ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, begitu. Begitupun di poin yang keempat, saya sampaikan di situ tidak bisa semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Karena penafsiran dengan akal ini benar-benar memerlukan ruang lingkup ataupun keilmuan yang sangat luas daripada seorang mufassir itu. Tidak bisa kita yang hanya mungkin memahami satu topik kemudian langsung menggunakan akal kita untuk menafsirkan Al-Quran, tidak. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu mereka berusaha untuk belajar berbagai macam keilmuan baru bisa untuk mencoba melakukan tafsir dengan metode tafsir seperti ini. Bagi teman-teman sekalian, yang terakhir terkait contoh penafsiran dengan menggunakan metode tafsir bil ra'i. Di sini saya mau mencantumkan satu contoh ayat, yakni surah yang sangat familiar di telinga kita, bahkan kita sudah hafal dari sejak kecil. Ini adalah suratul Fatihah, khususnya pada ayat kelimanya. Di sini saya mengambil hasil penafsirannya dari Imam Az-Zamakhsyari, khususnya pada kitabnya Al-Kasyaf. Jadi pada ayat kelima yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam kitabnya Al-Kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari itu menaruh perhatian besar pada aspek kebahasaan dalam artian balago dan juga nahwunya. Pada ayat ini beliau menafsirkan bahwa ada 3 poin penting, seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya teman-teman sekalian, bahwa tafsir Al-Kasyaf ini pemahaman kebahasaannya sangat dalam, sehingga tidak heranlah kalau kita menemukan penafsiran Al-Quran dalam tafsir Al-Kasyaf ini benar-benar mengedepankan ilmu balaghah ataupun ilmu kebahasaan Arabnya, begitu. Di sini beliau menjelaskan yang pertama, dalam ayat ini itu mendahulukan kata iyyaka yang artinya hanya kepadamu. Teman-teman sekalian, dalam penyusunan kata dalam susunan kata harusnya objek itu harusnya kata iyyaka ini teman-teman sekalian yang artinya hanya kepadamu, itu kan
hanya kepadamu, dalam artian itu adalah objek begitu. Harusnya objek ini berada di akhir kalimat begitu. Namun kenapa dalam surah Al-Fatihah khususnya ayat kelima ini Allah mengedepankan kata iyyaka na'budu, dalam artian hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Harusnya kalau dalam susunan kalimat yang benar harusnya susunan kalimatnya adalah kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Kalimat objeknya itu diakhirkan, namun di sini kalimat objeknya itu diawalkan, yakni kata iyyaka-nya ini. Nah, Imam Az-Zamakhsyari berpendapat terkait hal ini bahwa ini tuh sebagai pembatasan, dalam artian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika kita hendak meminta bantuan ya ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam artian setiap permasalahan kita, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa didahulukan kata iyyaka itu untuk sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah haruslah berada di depan ya. Dalam artian dalam setiap permasalahan dalam hidup kita, maka kedepankan Allah baru kemudian hal-hal yang lain. Makanya Allah katakan iyyaka na'budu ya. Hanya kepadamulah kami beribadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, lakukan itu sebagai hal yang utama untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena stain kita meminta tolong kepadanya. Dan yang kedua, dalam Al-Kasyaf itu Imam Az-Zamakhsyari berpendapat terkait makna tauhid yang sangat tegas ya. Kenapa teman-teman sekalian? Dalam ayat ini Allah bukan hanya sekadar mengatakan kalian beribadah kepadaku kemudian minta pertolonganlah kepadaku, tidak. Akan tetapi Allah benar-benar seperti memberikan pesan kepada kita bahwa jadikan Allah nomor satu, maka Allah akan jadikan semua perihal-perihal dalam kehidupanmu itu akan menjadi perihal yang mudah, perihal yang lancar. Ketika kita mengedepankan Allah di dalam kehidupan kita, maka perihal-perihal yang lain, sesuatu yang kita rasa susah, sulit, masalah yang kita rasa berat ya, sampai dengan hari ini, insya Allah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka inilah yang menjadi makna tauhid yang sangat tegas, dalam artian agungkan Allah ya, tuhankan Allah dengan ketuhanan yang benar-benar, bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya, dan beribadahlah kepada Allah sebagaimana bahwa Allah itu hanyalah satu-satunya Tuhan di semesta ini, di alam semesta yang begitu luas ini. Itulah makna tauhid yang sangat tegas yang salah satunya disampaikan oleh yang saya baca dalam informasi yang saya ketahui terkait dalam kitab Al-Kasyaf. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara ibadah dan isti'anah ataupun meminta pertolongan. Beliau berpendapat bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan itu beda. Makanya di situ didahulukan kata iyyaka na'budu. Kita beribadah dulu, kemudian kita minta pertolongan gitu. Dalam artian kita kedepankan Allah terlebih dahulu agar supaya setelah kita kedepankan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita minta pun untuk membantu permasalahan kita, Allah pasti sudah akan menyelesaikan ataupun memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang akan kita hadapi. Allahu taala alam. Teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang insyaallah di mubarakah ini. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, dan banyak lagi yang lain. Saya mohon maaf karena sungguh pepatah Arab itu mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka apabila dalam penyampaian video ini, dalam penyampaian materi ini mungkin banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak informasi yang mungkin tidak sesuai dengan realita, mohon maaf.
Saya hanya bisa menyampaikan hal-hal demikian, hanya itulah yang bisa saya ketahui terkait metode tafsir bil ra'i. Hanya itulah yang sempat saya baca-baca, kemudian saya coba bagikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman selama beberapa menit ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.